Oke. Ya, sudah ya. Ya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ibadah bersama ibadah kenaikan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian yang hadir di Zoom ini. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, kita serahkan ibadah, ya, ibadah kenaikan Kristus di pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama, kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita tundukkan hati kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang di sorga, kami kembali bersyukur kepada Tuhan, buat segala rahmat dan anugerah-Mu yang begitu indah, sepasti matahari terbit di ufuk timur, sepasti itulah kasih Bapa melingkupi kami. Di hari yang indah ini Tuhan, kami semua pejabat gerejawi secara nasional, yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Nasional dalam ibadah kenaikan Kristus. Tuhan, kami sangat bersyukur lewat Zoom ini, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memimpin dari awal sampai akhirnya, biarlah urapan kuasa Roh Kudus menaungi hidup kami, menaungi hati kami, terlebih hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi yang indah ini. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, dan kami sekalian yang hadir. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, kurang berkenan kepada Tuhan, supaya hal itu tidak menjadi penghalang berkat-Mu turun atas kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kenaikan Kristus ini ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai harinya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, menyerahkan acara ibadah kenaikan Kristus ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya serahkan kepada yang memimpin pujian, hambanya Bapak Pendeta Margiantoyo dari Penataran Blitar. Waktu dan tempat, silakan Bapak. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Hari ini kita kembali lewat Zoom dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tentunya kita kemarin bersama jemaat sudah memperingati, merayakannya, dan hari ini kita bersama-sama para pejabat gerejawi GJPDI seluruh Indonesia yang mengikuti Zoom, ya penuh dengan sukacita karena hari ini merupakan hari kemenangan. Kita akan pujian ku menang bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia hidup, haleluya, dia naik roh, haleluya, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik roh kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit, haleluya, dia
menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kemenangan terjadi dalam kehidupan kita, sebab kuasa kematian, kuasa kebangkitan, kuasa kenaikan Tuhan membuat kehidupan kita dalam setiap pelayanan selalu berpengharapan kita kepada, terlebih dalam kuasa pencurahan daripada Roh Kudus membuat kehidupan kita semakin kuat dalam kemenangan. Sebab itu dengan kuasa inilah kita menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita sambung pujian lama. Ya, pujian lama ini jarang dimunculkan. Ya, kini masanya kita bersedia. Kini masanya kita bersedia. Berdoa. Kini masanya kita bersedia. Tuhan Yesus. Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Segera siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Ini masanya kita bersedia. Allah, ini masanya kita bersedia. Tuhan Yesus mau datang. Maranatha, Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Segera siapkan dirimu, Tuhan datang. Maranatha, Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Siapkan diri, Tuhan mau datang. Puji nama Tuhan. Pujian nama ini mengingatkan kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita bangun, ya, segera mempersiapkan diri. Tidak sekedar kita berkhotbah kepada jemaat, ayo kita persiapkan diri, tapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga perlu mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, Bapak Ibu boleh duduk, boleh berdiri, karena Zoom mau berdiri pun juga nggak kelihatan, tapi kita duduk bersama-sama penuh dengan sukacita. Kini masanya kita bersedia. Kita bersedia, berdoalah, kini masanya kita bersedia. Tuhan Yesus mau datang. Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Siapkan diri, Tuhan mau datang. Ini masanya kita
bersedia berjagalah, berdoalah, kini masanya kita bersedia. Tuhan Yesus mau datang. Kini masanya kita bersedia berjagalah, berdoalah, kini masanya kita bersedia. Tuhan Yesus Maranatha, Maranatha, haleluya. Tuhan datang dari surga, siapkan dirimu. Tuhan mau datang, Maranatha, Maranatha, haleluya. Tuhan datang dari surga, segera siapkan dirimu. Tuhan mau datang, ini masanya. Ini masanya kita bersedia berjagalah, berdoalah. Ini masanya kita bersedia. Tuhan Yesus mau datang. Ini masanya kita bersedia berjagalah, berdoalah. Ini masanya kita bersedia. Tuhan Yesus mau datang. Maranatha, haleluya. Tuhan datang dari surga, siapkan dirimu. Tuhan mau datang. Maranatha, Maranatha, haleluya. Tuhan datang dari surga, segera siapkan dirimu. Tuhan Maranatha, Maranatha, haleluya. Tuhan datang dari surga, segera siapkan dirimu. Tuhan mau datang. Ya, Tuhan, Maranatha. Kebangkitan daripada Tuhan, kenaikan daripada Tuhan, Tuhan naik dan Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu indahnya kalau kita bisa bertemu dengan Tuhan di udara, ya, suatu nyanyian pujian, penyembahan akan terdengar di mana-mana. Ada pertemuan di udara. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak-anak yang pintu kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak-anak yang pimpin kita pertemuan itu, ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak-anak yang kita pertemuan di udara, ada pertemuan.
pertemuan di udara, pertemuannya hati. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan berbernada adalah kegirangan dan anak-anak yang kita pertemuan ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan damai. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan pernah didengar adalah kekirangan dan anak Allah yang pimpin kita bertemu, dan anak Allah yang pimpin kita, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara, pertemuan di udara. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, betapa sukacitanya kita menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sangat indah kalau kita bisa bertemu, bisa berjumpa dengan Tuhan. Sebab itu biarlah kehidupan kita hari-hari ini sebagai hamba-hamba Tuhan mempersiapkan diri, rasa rindu kita, rasa haus kita akan kebenaran firman Allah. Bukan kita mengajak kepada jemaat untuk rindu haus akan firman Allah, tetapi kita pun sebagai hamba-hamba Tuhan juga rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Sungaimu jiwaku rindu engkau, kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau, kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu engkaulah kekuatan, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. segalanya, seperti rusa rindu sungaimu. seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau.
angkasa hatiku menyerah seperti rusa, seperti rusa sungai jiwaku rindu Kaulah Tuhan angkasa hatiku Engkaulah kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan angkasa hatiku Yesus, Yesus, Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berdoa untuk firman Tuhan yang sudah ditunjuk, yaitu Bapak Pendeta Samuel Eugene. Dipersilakan untuk berdoa. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Setelah itu kami serahkan kepada hamba-Nya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, sekali lagi, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Shalom, puji nama Tuhan. Pak, bisa dengar suara saya? Shalom. Bisa, Pak. Bisa. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa untuk kita mendengarkan firman. Allah Bapa di surga, ucap syukur buat segala berkat kasih karunia kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau kami boleh ada pada pagi hari ini karena anugerah-Mu, karena penyertaan perlindungan-Mu Tuhan, bersyukur jikalau kami hamba-hamba-Mu, YCP, DI seluruh Indonesia, bersama-sama Tuhan, mau menghadiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus di surga yang hadir, lawat setiap kami hamba-hamba-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Percaya di saat kami memuji menyembah Engkau, Kau hadir lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh memiliki Tuhan Yesus sebagai Allah kami, yang sudah turun ke dalam dunia, yang sudah mati di salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami, dan Engkau sudah bangkit, dan Engkau sudah naik ke surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan Raja kami, mempelai kami akan mengangkat kami Tuhan, umat-Mu yang percaya, yang sudah siap sedia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena Engkau yang mengurapi hamba-Mu, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengacau pemberitaan firman-Mu, usir dalam nama Yesus. Usir ya Roh Kudus yang berkarya tengah kami,
supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat yang besar dari kebenaran firman-Mu, juga mengurapi hamba-Mu, supaya Engkau percayakan untuk Tuhan menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Kami boleh mengerti akan siap rencana-Mu di balik, Tuhan, kenaikan-Mu ke surga, Tuhan. Kami percaya ada rencana-Mu yang besar, rencana-Mu yang luar biasa di kami gereja-Mu pada akhir zaman ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk menyambut berkat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, Raja kami, mempelai kami. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, para hamba-hamba Tuhan dimanapun kita berada. Saya ucapkan pada saat ini selamat kita untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana pada saat ini menjadikan satu hal yang sangat luar biasa, ketika kesempatan yang masih Tuhan berikan dan Tuhan izinkan untuk kita merayakan bersama-sama. Di mana saya tertarik pujian tadi yang mengatakan bahwa kini masanya kita untuk bersedia, untuk berjaga, berdoa, karena kita ini adalah masanya kita bersedia, Yesus mau datang. Biarkan pada saat ini kita perlu bagaimana kehidupan kita, bagaimana saat kerohani kita, sekalipun kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang sudah kita melayani, tetapi dalam banyak pengalaman yang saya temui, yang menentukan di dalam kehidupan kita di hadapan Allah, karena dengan jelas bahwa Tuhan tidak melihat hanya luarnya saja, tetapi terlebih Tuhan melihat hati kita. Oleh karenanya pada saat ini saudaraku kita perlu belajar bersama-sama. Di mana Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-11, di mana di situ dikatakan dengan jelas saudaraku, menjadikan satu yang kita perlu untuk kita mewaspadai dan kita berjaga-jaga. Dan Yesus mengatakan di dalam ayat 11 bagian yang ke-B, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Di mana menjadikan satu kita melihat bahwa zaman sekarang ini adalah zaman yang perlu kita berjaga dan waspada di dalam kehidupan kita, karena di mana kita melihat tanda-tanda zaman ini tidak semakin baik tapi semakin buruk adanya. Menjadi satu hal yang perlu kita mewaspada dan kita perlu berjaga-jaga untuk bagaimana kehidupan hamba-hamba Tuhan di zaman akhir ini. Karena banyak sekali penyesatan mulai terjadi, banyak sekali orang sudah mulai serong, punya motivasi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi satu yang Tuhan inginkan, dan bahkan Tuhan mengecam ya kepada ahli Taurat, yaitu di situ pada para ahli Farisi, yaitu engkau seperti kuburan yang dilihat dari luar baik tapi di dalamnya itu adalah bangkai. Oleh karenanya betapa penting kita untuk berjaga dan waspada, dan kita perlu pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman ini juga untuk saya, untuk kita semua, dan bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dengan satu tujuan bahwa Yesus akan datang. Dalam kenaikan Yesus, Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang sungguh-sungguh hidup berkenan dan layak di hadapannya. Dan menjadi satu hal yang perlu sekali dalam kehidupan kita, bagaimana kita sekarang ini hidup di hadapan Allah. Yakinkah kita ketika kita sungguh waktu pada saat Tuhan panggil kita atau kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, apakah kita didapati nama kita tercatat di dalam buku kehidupannya? Menjadi satu hal yang perlu kita pelajari bersama-sama, karena tuntutan Tuhan itu adalah sempurna adanya, tidak cacat dan tidak celah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama dengan tema yang akan kita pelajari adalah waspadailah di dalam kematian rohani. Saudara,
Banyak yang di luar seolah baik pelayanan, tetapi dalam hati kerohanian kita mati. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, satu keluarga melayani, dan bahkan keluarga di dalam penggembalaannya ini tidak sedikit jemaat yang dilayani di atas 1.000, dan gereja ini sudah gereja yang kuat. Dan gereja yang sudah dikatakan orang jempolan, dan saudara, gembala ini sering dipanggil untuk melayani di gereja lain, bahkan dari kota ke kota lain, di mana menjadikan satu hal orang berkata luar biasa. Tetap anaknya juga melayani dengan luar biasa, tetapi satu hal ketika kami ketemu, saudaraku, ternyata anak ini punya hati yang kurang baik. Sekalipun di luar pelayanannya luar biasa, orangnya cerdas, baik, luar biasa, tetapi hatinya di sini ada kematian rohani. Bahkan di situ anak ini punya satu keinginan, karena dia merasa tidak disayang oleh orang tua, tidak diperhatikan oleh orang tua, makanya sekarang ini anak ini, saudaraku, punya rinduan, keinginan untuk membunuh orang tuanya. Nah, di saat-saat seperti ini banyak sekali hal-hal yang mengakibatkan kehidupan kita sama. Lihat anak-anak kita ketika kita menjadi hamba Allah. Apakah anak-anak itu mau jadi penerus di dalam kita untuk melayani? Tidak sedikit anak-anak hamba Tuhan itu menolak. Karena saudaraku, kita mau belajar bersama-sama. Hati-hati untuk kematian rohani, di mana menjadikan satu hal ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Ada satu hal kisah yang perlu kita pelajari, adalah di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Ketika Elisa menyiapkan air di Yeriko. Ayat 19 saja ya saya akan sampaikan. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi atau kematian. Sekarang kita bisa melihat, Bapak, Ibu, Saudaraku, apa sangkut pautnya firman Tuhan dengan kita. Kadangkala kita di dalam pelayanan kita baik-baik. Di dalam keluarga seolah baik-baik. Dilihat orang semua fine-fine saja. Tetapi, saudaraku, tidak sedikit. Banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukan suatu kekasaran terhadap istri atau suami atau anak-anak. Satu kisah yang nyata, saudaraku, hamba Tuhan ini pun juga masih banyak yang melakukan kasar terhadap pasangannya. Saudara boleh pelayanan luar biasa, tetapi kalau di dalam rumah tangga itu tidak harmonis, itu menjadi pertanyaan di dalam pelayanan kita. Nah, mengapa bisa terjadi? Karena kita perlu lihat, apakah ada di dalam hati kita, apakah ada kematian rohani dalam diri kita. Oleh karenanya seringkali kita terjadi, saudaraku, kita senyum, tapi di hati itu banyak masalah atau banyak hal yang menyebabkan itu kita, rohani kita itu stagnan. Mari kita akan belajar bersama-sama. Jangan sampai ada kita dari antara kita semua para hamba-hamba Tuhan itu menyimpan sampah di dalam hati kita. Ya, sampah ini seringkali tanpa disadari itu ada di hati kita. Kita lihat di dalam karakter kita. Tuhan menuntut karakter kita di hari-hari ini hendaklah kita serupa dengan Tuhan. Tuhan merindukan saat ini penggenapan firman Tuhan semakin nyata. Yaitu apa, saudaraku? Firman diberitakan, ya, karena kita tahu sekarang ini ketika firman sudah disampaikan di situ kesudahan. Tapi ada satu hal yang perlu pelajari. Salah satu adalah pemulihan. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, di situ dikatakan ayat 21, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 mengatakan, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Tuhan masih memberikan waktu untuk kita semua membenahi bagaimana kita hidup. Ternyata, saudaraku,
Banyak sekali ada beberapa hal yang kita akan pelajari tanpa disadari. Di luar baik, di dalam hati. Hanya Tuhan dan kehidupan kita yang tahu. Oleh karenanya, mari kita akan belajar. Mengapa bisa terjadi ada kematian rohani. Yang pertama, saudaraku, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita secara jujur dan dengan murni di hati kita, apakah masih ada kekecewaan. Kekecewaan ini menyebabkan hidup kita itu bisa mati rohani kita, saudaraku. Ya, mungkin kita bisa ditolak, mungkin kita bisa trauma, atau kita bisa tertolak, atau mungkin bisa dalam segala hal yang menyebabkan kita bisa, saudaraku, kecewa. Kecewa dengan teman, kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan majelis, kecewa dengan sesama, terlebih kita bisa lihat di dalam organisasi kita. Apakah di antara kita masih ada yang menyimpan yang namanya kekecewaan? Kekecewaan ini yang menyebabkan rohani kita tidak bisa bertumbuh, saudara. Ya, tanpa disadari, kita masih banyak yang hidup di dalamnya. Karena pemulihan ini sangat penting di zaman-zaman saat ini. Tuhan sedang menunggu waktu bagi setiap kita untuk apa, saudaraku? Pemulihan hati. Hati kita ini bagaimana? Karena menjadikan satu kita bisa melihat kisah tadi, saudaraku. Di mana kota Yeriko sangat indah, luar biasa. Tetapi airnya mengakibatkan kematian. Air itu bisa berbicara tentang hati. Hati kita seringkali sama. Ya, seolah di luar itu kita pelayanan luar biasa. Orang mengatakan, oh, kau luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi, saudaraku, bagaimana kehidupan kita sehari-hari dalam rumah tangga? Bagaimana kehidupan kita sehari-hari dengan rekan sekerja Allah? Bagaimana kehidupan kita sehari-hari dengan tetangga? Bagaimana kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada? Ketika kita menghadapi tantangan, apakah ada yang namanya kekecewaan? Kekecewaan, ketika itu disimpan, itu bisa mengakibatkan, saudaraku, yaitu sakit hati, dendam, dan lain sebagainya. Kalau kita masih memiliki hal seperti ini, hati-hati sekali karena itu bisa mengakibatkan, ya, mengakibatkan yang namanya penyakit dalam diri kita. Ya, di sini ada Dr. Handoko, dan itu mungkin kalau kita menyimpan akar pahit, ya, kecewa, sakit hati, ya, itu bisa tanya dengan beliau karena beliau adalah seorang dokter. Nah, sekarang bisa lihat bagaimana kita. Ya, apakah hari-hari ini kita masih menyimpan kekecewaan? Apakah masih ada kematian seperti di mana di kota Yeriko ada satu mata air yang menyebabkan kematian? Ya, jangan sampai terjadi antara kita. Karena ini sudah waktunya kita dipulihkan, saudaraku. Dengan tujuan untuk banyak sekali jemaat yang harus dipulihkan. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang perlu dipulihkan. Karena masa-masa lampau. Nah, hal yang pertama ini kita perlu belajar bagaimana kehidupan kita, apakah ada yang namanya kekecewaan. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan mengapa terjadi ada kematian rohani. Yang kedua, kita seringkali bisa iri hati. Iri hati ini menyebabkan, saudaraku, ada satu pertengkaran. Padahal firman Tuhan menyatakan, saudaraku, di dalam Amsal 17 ayat 14, di mana menjadikan satu ketika terjadi pertengkaran, hendaklah kita segera undur daripadanya. Tetapi berapa banyak di antara kita hamba-hamba Tuhan satu dengan lain saat mengiri hati dengan dia karena belum berhasil, ya, iri hati dengan ekonominya, iri hati, banyak sekali yang namanya iri hati. Ketika kita punya iri hati, maka terjadilah pertengkaran demi pertengkaran ada. Baru dia diangkat jadi PDP, tiba-tiba diberikan sebuah satu tugas yang mulia. Ya. Orang yang lain yang sudah lama iri. Nah, berapa banyak sekarang kehidupan kita dalam iri hati ini bisa terjadi? Nah, oleh karenanya mari kita mau belajar bersama-sama di dalam kehidupan kita. Ya, iri hati ini menyebabkan kita ini jadi marah. Karena iri hati, kita bisa menjadi kecewa.
Karena iri hati, kita bisa, saudaraku, melakukan hal yang tidak baik. Ya, pertengkaran terjadi. Ya, suatu musibah terjadi. Dan akhirnya, saudaraku, maka rohani kita tidak akan bisa bertumbuh dengan maksimal. Padahal di hari-hari ini Tuhan sedang mengatakan tadi dalam firman Tuhan, segala pemulihan itu harus terjadi. Ya, bagaimana kehidupan kita? Jangan simpan di dalam namanya iri hati. Yang ketiga, saudaraku, yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai kita sakit hati. Orang yang dendam dan sakit hati ini, saudaraku, itu merusak segala-galanya. Dalam hal ini perlu sekali kita perlu sadari, ketika ada suatu sakit hati, ini menyebabkan kita tidak bisa bersatu. Padahal hari-hari ini Tuhan menghendaki tubuh Kristus harus tersusun dengan rapi. Berapa banyak antara gereja satu dengan lain terjadilah yang namanya sakit hati satu dengan yang lain. Berapa banyak sekarang ini jemaat yang sakit hati dengan gembalanya. Gembalanya sakit hati dengan gembala lain. Gembala sakit hati dengan yang namanya, saudaraku, majelis ataupun jemaat. Nah, di sini ketika sakit hati dipelihara, maka di sini akan menjadikan satu menggerogoti yang namanya tubuh kita. Maka hamba-hamba Tuhan di hari-hari ini tidak banyak yang akhirnya saudaraku punya banyak sakit penyakit. Karena apa? Koreksi diri. Kita lihat, apakah masih ada sakit hati di dalam diri kita. Oleh karenanya, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari bagaimana kehidupan kita di hari-hari ini ketika kita melayani, apakah masih ada kategori-kategori ini? Berapa banyak sekarang ini hamba Tuhan yang masih berlaku kasar terhadap pasangan kita? Karena apa? Sakit hati. Contoh, ada seorang hamba Tuhan yang punya trauma. Sejak dari kecil orang tuanya sudah tidak ada dan dia dititipkan oleh kakaknya. Sejak dari kecil ketika dia salah, dia mengalami kekerasan, dipukul, dimarahi, dibenci, tidak suka. Akhirnya saudaraku, anak ini itu punya sakit hati kepada kakaknya. Bertambah umur, lalu saudaraku, anak ini menikah. Dan dia menjadi hamba Tuhan. Dia sekolah, teologi, dia menjadi hamba Tuhan, dan dia menjadi gembala. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Karena dengan waktu yang lampau, dia punya sakit hati yang belum dibereskan. Istrinya, anak-anaknya, seringkali diperlakukan juga hal yang sama. Istri salah dipukul, dianiaya, anak salah dipukul. Nah, hal seperti ini menjadi gembala yang demikian bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan nanti kelak. Karena ada pertemuan yang indah. Ketika Yesus datang, apakah nama kita tercatat dalam buku kehidupannya? Apakah kita sudah layak dan berkenan di hati Tuhan? Nah, oleh karenanya sekarang kesempatan yang ada, mari saudara, benahi diri kita. Hati ini. Karena firman Tuhan jelas. Di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 mengatakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar aliran kehidupan. Bagaimana perkataan kita. Kalau perkataan kita tidak baik, itu bisa dinilai hati kita pun juga tidak baik. Sekalipun hamba Tuhan, berapa banyak hamba Tuhan yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak enak didengar oleh semua orang. Padahal kita ini adalah menjadi tulisan yang dapat dibaca bagi semua orang. Bagaimana kita hidup. Nah, mari hari ini Tuhan menghendaki di dalam kenaikan. Tuhan Yesus, dia menyediakan tempat di sorga bagi orang yang mau percaya dan hidup sungguh-sungguh. Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk memperlengkapi hidup kita, mengingatkan kita, menegur kita, mengajar, mendidik kita supaya kita boleh hidup tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, di dalam pimpin pujian tadi berkata bagaimana hidup kita.
Jangan sampai kita menjadi calo. Ya, kalau calo bisa berkata di satu tempat, ayo kita pergi misalnya ke Jakarta. Ke Jakarta, ke Jakarta, ke Jakarta. Yang lain penumpang bisa sampai di Jakarta yang naik bis, tetapi calo itu masih tetap di tempat. Kita seringkali sama. Yuk mari begini. Tetapi dalam kehidupan kita masih banyak suka yang menyimpan di dalam sakit hati yang membuat hidup kita kematian rohani terjadi. Oleh karenanya mari kita benahi diri kita di zaman-zaman ini. Waktu yang singkat ini biarkan kita perlu belajar bersama-sama, saudara dan saya. Yuk kita belajar bersama-sama ketika Tuhan masih berikan kesempatan. Mari bereskan hati kita. Yuk kita berdoa, minta Roh Kudus untuk membuka hati kita, mengingatkan masa-masa lalu yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Hidup kita yang tidak baik di hadapan Tuhan. Yuk mari kita bongkar semua. Mungkin kita masih melakukan motivasi yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kita seringkali menonjolkan diri kita membangun kerajaan Allah. Tidak membangun kerajaan Allah, tapi membangun dirinya kita sendiri. Kerajaan Allah sendiri. Bukan kerajaan surga yang kita bangun. Berapa banyak kita hari-hari menghadapi masa-masa yang susah. Kita selalu mikirkan perkara-perkara yang di dunia ini, bukan di mana Yesus ada. Yuk mari saudaraku. Buang yang namanya sebuah satu kekecewaan. Buang namanya iri hati. Buang namanya sakit hati. Ternyata sakit hati itu bisa terus bekerja. Ya, bisa bekerja, mempengaruhi orang. Yang keempat adalah fitnah. Karena sakit hati, dia bisa memfitnah orang. Ya, menjelekkan orang. Padahal kita tahu kita bukan hakimnya, hanya Tuhan yang menjadi hakimnya. Mengapa kita seringkali menjelekkan orang lain? Menyalahkan orang lain, sekalipun mungkin berbeda. Tetapi tangan, tubuh, semua ini berbeda satu dengan lain. Tapi bagaimana Tuhan menghendaki kita menjadi tubuh Kristus yang tersusun dengan rapi. Tangan biarlah menjadi tangan yang baik. Tangan, ada dua tangan, tidak boleh berbeda. Artinya tukar tempat. Di mana posisi kita sebagai tangan kanan, jadilah tangan kanan yang baik. Tangan kiri, jadilah tangan kiri yang baik. Jadi kaki, jadilah kaki yang baik. Jangan mau kita tertukar-tukar. Ya, bila sekarang saya ini berjabat tangan dengan saudara-saudara kita dengan kaki, apa yang terjadi? Pasti dikatakan hamba yang tidak sopan. Ya, apabila kita menggunakan tangan untuk menjadi kaki, bisa saudara praktekkan berjalan di kemanapun kau pergi dalam pelayanan pakai kaki, pakai tangan. Apa akibatnya tangan kita? Nah, di sini kita perlu kita kembali pada fungsi yang benar. Oleh karenanya, dalam segala sesuatunya kita saling melengkapi, saling mengingatkan, saling sehati sepikir. Tidak perlu kita memfitnah satu dengan lain, menggosipkan satu dengan lain, menyebarkan kejelekan satu dengan yang lain. Bila kita masih ada seperti ini, koreksi diri kita. Apakah hati ini ada satu dosa atau kesakit hati, kecewa, lalu disebarkanlah isu-isu hoax yang tidak sesuai dengan apa yang nyata. Hari-hari ini banyak sekali terjadi hoax. Hari-hari ini seringkali terjadi antara kita, satu dengan lain terjadinya. Kita suka memfitnah atau menggosipkan kepada orang lain. Di sini mari hamba-hamba Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari benahi diri kita. Jangan sampai kita simpan yang namanya kekecewaan. Jangan sampai kita simpan namanya iri hati. Jangan kita simpan, saudaraku, yang namanya sakit hati. Akan mengakibatkan kita bisa fitnah. Menjelekkan orang, menghakimi orang. Tetapi lihat diri kita seperti apa. Ya, balok di mata kita. Ya, kita lihat siapa diri kita. Nah, oleh karenanya, saudara, akibat-akibat ini bisa menjadi fatal yang tidak bisa kita menjadi teladan bagi orang lain. Yang akhirnya, saudaraku, kita hanya melayani secara agamawi. Ya, secara yang penting selesai tugas, aku melayani, yang penting begini.
tetapi kemunafikan itu seringkali terjadi atas kehidupan kita. Selain daripada kehidupan kita menyimpan sakit hati yang akibatnya kita bisa memfitnah orang. Lebih lagi, hati-hati bagi hidup kita hamba-hamba Tuhan. Itu jangan sampai hidup kita ini, saudaraku, yang tidak mau tunduk pada otoritas Allah. Ya, Tuhan sudah menyatakan piramid sesuai dengan 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Yesus tunduk kepada Bapa. Suami harus tunduk kepada Kristus. Istri harus tunduk pada suami. Anak harus taat dan menghormati orang tua dan kepada Tuhan. Piramid ini tidak bisa diputar balik, saudara. Ya, tapi berapa banyak sekarang ini semua terbalik. Gereja Tuhan pun sama. Gembala sidang diberikan otoritas, tapi harus tunduk kepada yang namanya majelis. Semua sudah dirubah dengan hukum waktu, dengan semua. Sekarang ini iblis sedang memutarbalikan, yaitu kebenaran firman Allah, supaya kita terkecoh. Mari kita mau belajar. Jangan sampai terjadi ada kematian rohani dalam diri kita. Yuk, mari kita belajar untuk tunduk kepada otoritas yang tertinggi, yaitu Yesus Kristus. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Kita harus tunduk kepada ketua kita. Apapun menjadi ketua kita, disampaikan, kita harus nurut. Tapi berapa banyak hidup kita selalu melawan. Tidak mau tunduk, hidup dalam kebenarannya sendiri. Hatinya masih belum berkenan di hati Tuhan. Oleh karenanya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mari persiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan mengendaki. Jangan sampai ada satupun ciptaannya itu binasa. Tuhan mengendaki kita semua selamat. Tuhan mengendaki kita berkenan di hati Tuhan. Terlebih hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai ada satupun yang ditolak. Tapi lihat di dalam buah kita. Saat kita berbicara, saat kita emosi, saat kita ada masalah, bagaimana hati kita? Karena sifat watak kita, perkataan, pikiran kita yang tidak sesuai dengan firman, itu semua datangnya sumbernya dari hati. Hati ini mencerminkan bagaimana sikap kehidupan kita. Kita suka menjadi pemarah, kita suka menjelekkan orang, kita suka tersinggung, kita suka membuat onar. Hati-hati. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai hamba-hamba Allah. Persiapkan diri kita. Yesus sudah memberikan kemenangan bagi kita. Yesus sudah memberikan tempat. Yesus mengutus Roh Kudusnya untuk bekerja sama dengan kita. Yesus telah memberikan semuanya, segalanya bagi hidup kita. Demi untuk keselamatan saudara dan saya dan semua orang. Tetapi bagaimana hidup kita di hari-hari ini? Pemulihan segala sesuatu harus terjadi. Kita koreksi diri kita. Karena kita harus memiliki karakter Kristus yang nampak. Supaya bisa dilihat oleh semua orang. Bisa kita bersaksi kepada semua orang bagaimana hidup kita. Sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan bagi Yesus Kristus. Untuk kesimpulan semuanya ini. Kita akan lihat bersama-sama, saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-7, kesimpulan semuanya ini, Tuhan mengendaki dalam kehidupan kita, saudaraku. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Perhatikan ayat 23. Pada waktu itulah, aku atau Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Saudara, dalam kesimpulan semuanya ini, kesempatan yang Tuhan melihat dalam kehidupan kita. Mari, belajar bersama-sama. Kita perlu mempersiapkan hati kita. Jangan sampai hidup kita ini ditolak oleh Tuhan ketika nanti waktunya tiba. Perlu hari-hari ini kita perlu waspada, berjaga-jaga. Sekalipun dalam pelayanan kita luar biasa. Tetapi saudaraku, kenalilah diri kita dengan baik. Untuk ayat yang terakhir, di dalam Efesus pasal yang kelima, kita melihat saudaraku, Efesus pasal yang kelima, di mana menjadikan satu hal yang perlu kita pelajari kita bersama. Ayat yang ke-15, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan sampai ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Biarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam kita memperingati, dalam kenaikan Tuhan. Tuhan menyediakan tempat bagi kita, surga kekal, tapi apakah hidup kita menjadi orang-orang yang yakin kita masuk dalam ke surga? Karena tuntutan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Bagaimana kita hidup? Karena Tuhan melihat hati. Jangan simpan sampah dalam hati kita. Supaya hidup kita terus berkembang. Rohani kita bertumbuh. Hidup kita berakar. Hidup kita bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Supaya Bapa di surga dimuliakan ketika kita berbuah lebat. Buah apa yang kita berbuat sekarang ini? Hidup apa yang kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan? Bukan hanya dilihat luar, tapi Tuhan juga melihat hati. Biarkan pada saat ini kita bersyukur kalau Tuhan sudah menyediakan segala-galanya. Tuhan sedang menunggu di surga. Segala pemulihan harus terjadi. Pada waktu semua sudah pemulihan terjadi, maka disitulah Tuhan akan datang menjemput kita. Bagi orang-orang yang namanya tercatat di dalam buku kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang sangat indah kalau kami diingatkan oleh firman. Terlebih Kau sangat mengasihi kami. Untuk kami boleh mempersiapkan diri kami supaya jangan ada ya Tuhan, di antara kami memiliki, yaitu hidup, yaitu dalam kematian rohani, itu jangan sampai terjadi atas kehidupan kami. Tapi kami perlu mewaspadai ya Tuhan. Jangan sampai di antara kami terjadi seperti ini. Tetapi kami rindu. Biarkan ketika kami mau merespon firman-Mu, kami mau koreksi diri, pemulihan segala sesuatu terjadi, biarkan kami mau berdoa pada Engkau ya Tuhan. Saat ini, pulihkan keadaan kami semua. Dari yang terkecil sampai terdalam, semua dari hati kami, dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus Kristus. Biarkan kami boleh mengaku dosa kami dalam bentuk apapun Tuhan yang kami kerjakan. Ampuni kami, selagi kami Tuhan di dalam hidup kami yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami. Biarkan pada saat ini berkati kami semua, para hamba-Mu dan kami semua Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarkan Engkau mengkoreksi diri kami supaya semakin hari hidup kami semakin layak dan berkenan di hati-Mu. Kelak waktunya tiba, sungguh-sungguh nama kami tercatat dalam buku kehidupan dan kami akan bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya Tuhan di dalam surga. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu ini saya kembalikan kepada yang bertugas. Tuhan memberkati. Amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati hambanya, sudah menyampaikan firman Tuhan Pak Yapti, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Ketua BPN. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Mari Pak Ketua, monggo. Ya, terima kasih buat pembicara kita pada pagi hari ini dan juga pelayan pujian Bapak Pendeta Margiantoyo dan Bapak Pendeta Yapi sebagai anggota Badan Pertimbangan Rohani Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia. Beberapa pengumuman kemudian juga kita akan 2 minggu dari sekarang kita akan memperingati Hari Pentakosta, ya, Hari Pentakosta yang nanti juga akan diisi oleh anggota dari Badan Pertimbangan Rohani Gereja Sidang Jemaat Pentakosta Indonesia. Lalu pengumuman yang lain kita perhatikan bahwa dari Departemen Wanita sudah dibuka pendaftaran untuk kegiatan retreat wanita Departemen Wanita Gereja Jemaat Pentakosta Indonesia tanggal 26 sampai tanggal 28 Juni tahun 2024. Kemudian rencana untuk PPG nasional sekaligus ulang tahun GCPDI yang ke-73 yang akan diadakan di El Betel pada tanggal 18 sampai 20 September tahun ini, ya, tahun 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan buat semua kegiatan aktivitas yang ada dan juga beberapa saya memperhatikan ada kegiatan-kegiatan diisi untuk hari libur sekolah di bulan Juni dan Juli yang segera akan terselenggara untuk di bulan-bulan yang akan datang. Pengumuman yang lain, setelah ini seluruh pengurus Yayasan Putra Harapan Bangsa yang hadir hari ini untuk tinggal sebentar, ya, untuk tinggal sebentar, untuk tidak keluar dari Zoom, kita akan melanjutkan untuk ada rapat kecil untuk Yayasan Putra Harapan Bangsa. Saya kira itu saja pengumuman dari saya, tidak ada pengumuman yang lain. Saya kembalikan ke Pak Sekretaris, Bapak Stefanus Marbun. Ya, puji nama Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ketua kita, Ketua BPN. Ada beberapa pengumuman yang sudah disampaikan kepada kita. Selanjutnya kita akan akhiri, ya, saya kira sudah ada pengumuman. Oh ya, satu lagi pengumuman dari sekretariat atau dari sekretaris. Mohon kepada ketua-ketua BPD yang hadir di tempat ini, pengurus-pengurus BPD, segera untuk menindaklanjuti tupin yang sudah kami kirim, segera disosialisasikan atau bukan sosialisasi, ya, diberikan, ya, di wilayah-wilayah atau ke pejabat gerejawi masing-masing. Karena sampai hari ini ada beberapa pejabat gerejawi belum dapat, mungkin pengurus BPD-nya belum bergerak. Ya, saya minta tolong pengurus BPD segera melakukan tugasnya untuk segera PIN ini diberikan ke pejabat gerejawi. Kami sudah kirim, semuanya sudah nyampe di pengurus BPD masing-masing. Ya, saya kira itu. Dan ya. Jawa Tengah sudah, Pak. Sudah. Ya, puji Tuhan. Yang lain-lainnya belum. Monggo para pengurus BPD. Ya. Jeffrey sudah. Oh, sudah, puji Tuhan. Ya, yang Jawa Timur gimana ini? Apa sudah belum? Oh, belum. Ya. Nanti kita ingatkan kembali pengurus BPD. Biar cepat dipakai gitu loh, ya. DKI sudah, Pak, kemarin tanggal 1. Kaltim belum. Oh, belum. Ya, enggak apa-apa. Nanti DKI belum. Sudah. DKI Belum. Banten sudah. Untuk wilayah 3 dengan wilayah 1 ada di saya PIN-nya. Oh, ya wes, ya puji Tuhan. Ya, segera ya, para pengurus supaya cepat nanti dipakai pejabat gerejawi di gereja masing-masing, ya, waktu pelayanan. Dan yang terakhir, saya mohon juga ini tambahan untuk Jawa Timur. Nanti saya sampaikan juga berkoordinasi dengan pengurus BPD Jawa Timur. Mohon dipersiapkan foto gereja dan foto gembala untuk kalender tahun ini, ya, Jawa Timur. Karena sudah waktunya udah dekat, tinggal 6 bulan.
mohon di foto gerejanya yang bagus dan juga nanti foto Bapak Ibu Gembala bersama-sama nanti kita masukkan di kalender untuk tahun ini ya. Jadi nanti juga akan saya sampaikan ke Ketua BPD Jawa Timur biar disosialisasikan. Saya kira itu tambahan dari kami pengurus harian Badan Pelaksana Nasional dan terus kita doakan semua kegiatan-kegiatan sepanjang tahun ini. Ya, puji Tuhan untuk nanti PPG Nasional itu akan kami rapat ke depan seperti apa nanti mungkin biayanya dan sebagainya kami akan informasikan setelah rapat pengurus PPN ya. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita, ibadah kenaikan Kristus ini kiranya Tuhan memberkati dan kami serahkan kepada hambanya yang membawa doa firman Tuhan, menaikkan doa berkat, doa penutup nanti Bapak Martua Sihombing ya yang akan berdoa berkat sekaligus doa penutup. Mari silakan Pak Pendeta. Sebentar Pak Sihombing, masukkan juga untuk doa syafaat. Ada beberapa hamba Tuhan yang sakit. Di sini ada Bapak Pendeta Papahan yang juga masih sakit setelah pasca operasi. Lalu di Jawa Timur ada Ibu Marta Marta Sukimin ya. Marta Tukini ya Pak. Ya, Marta Tukini ya, Ibu Pendeta Yusak Sukimin ya, ibu istri dari Bapak Pendeta Yusak Sukimin itu juga yang sakit ya. Terus juga Ibu Sri Wahyu yang juga sakit di Madiun. Kemudian juga doakan buat Bapak Pendeta Mapa Maleta yang juga masih belum pulih 100% karena kesehatan. Ya, jangan lupa Pak Martua dibawa dalam doa ya. Jadi Pak Pahan, Ibu Marta Tukini, Pendeta Muda Marta Tukini, Ibu Pendeta Muda Sri Wahyu dari Madiun, lalu kemudian Bapak Pendeta Mapa Maleta. Ya. Saya kira itu saja tambahan untuk doa syafaat untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang sakit. Bawa dalam doa, saya serahkan ke Pak Martua Sihombing untuk doa syafaat, doa penutup. Kita duduk kepala berdoa. Bapak Sorgawi, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah beribadah lewat Zoom. Hamba-hamba Tuhan yang ada. Terima kasih. Dan berdoa buat hamba-hambamu yang sedang mengalami gangguan penyakit dalam tubuh mereka. Baik yang ada di Batam, Pak Pendeta dan Pak Pahan, kalau kemudian Pak Pendeta Tuhan. Baik untuk mata Tuhan, ini semua, terutama juga hambamu, Pak Pembapa Maleta. Pilihkan kesehatannya, karena hambamu sudah Tuhan pakai untuk memimpin gereja dan jemaat kota Indonesia. Amen. Terima kasih. Atas nama Tuhan semua, kami yakin kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami ini. Mari Bapak sebelum kami ulurkan tanganmu memberkati kami sekalian. Mari Bapak Saudara hamba Tuhan kita terima berkat Tuhan dengan kasih. Anugerah sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus serta Roh Kudusnya menyertai kita hidup. Pulanglah semua berkat kita dan dijaga. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih semuanya yang jadi anggota yayasan